Yuk kembali lagi di channel Vogauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Stagnant Water ya guys ya. Tapi sebelum kita ngelanjutin lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oh ya, terima kasih bagi teman-teman yang udah mentraktir kopi minggu ini. Oke lah, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, Zodiac membuka rahasia kelam game Deus Ex Machina kepada seluruh player seluruh dunia. Hingga banyak orang yang protes kepada William Wilson agar menutup game DEM dan menghadapi pengadilan. Eugene kebetulan pergi bersama Drake dan juga Sol ke perusahaan DEM di Amerika dengan tujuan untuk membersihkan namanya dari tuduhan kerjasama dengan Zodiac oleh Wilson. Ngelihat langsung gimana gelombang protes besar-besaran terjadi di depan perusahaan DEM itu. Namun tiba-tiba Eugene ngelihat sosok mencurigakan sedang memasuki pilar rahasia menuju ke bawah tanah. Eugene buru-buru mengejar agar bisa masuk ke pilar itu. Dan benar aja, sosok tersebut ternyata adalah Zodiac sendiri. Zodiac yang kesal ngelihat kemunculan Eugene, pastinya dia langsung menyerang Eugene dengan obeng jarumnya. Saat Eugene menahan obeng Zodiac itu dengan kedua tangannya, Zodiac yang nggak tahu kenapa Stagnant Water bisa ada di sini udah berniat akan beneran menghabisi Eugene karena udah mengganggu rencananya. Ngerasa nggak ada jalan lain untuk mundur dari pilar sempit yang terus turun di bawah tanah, Eugene mencoba menjauhkan tangan kiri Zodiac yang memegang obeng tersebut dari tubuhnya agar menciptakan celah. Sayang, Zodiac malah melancarkan tendangan lutut kanan yang mengenai perut Eugene dengan cukup keras. Ngelihat Eugene lumayan kesakitan, Zodiac pun bilang, "Ada apa? Nggak semulus seperti di dalam game bukan? Maaf, tapi saat kau udah terlibat di sini, aku nggak bisa mundur lagi." Sampai jumpa veteran yang udah tamat, kata Zodiac yang kini bersiap melepaskan tusukan obeng jarum dengan tangan kanannya. Eugene yang sadar kalau dia nggak punya kesempatan untuk menghindari tusukan tersebut, sengaja membiarkan lengan kanannya tertusuk hingga meneteskan darah. Dan hal itu membuat Zodiac kaget karena nggak menyangka Eugene berani mengorbankan anggota tubuhnya untuk menyelamatkan diri. Eugene bilang, "Cuma itu yang kau bisa. Kau menyebut dirimu assassin, tapi kau bahkan nggak mampu menembus tanganku ini." Tanpa ragu, Eugene menghantamkan kepalanya sendiri ke wajah Zodiac hingga hidung Zodiac ikut menjembur darah selagi dia juga sangat kesakitan. Di celah kesempatan itulah, Eugene langsung follow up serangan dengan apa yang pernah Yo Chang ajarkan, yaitu Ultimate Midsection Body Kick, sebuah tendangan keras yang menghantamkan pinggang Zodiac dengan cukup kuat hingga punggungnya terpelanting ke lantai. Meski Eugene senang latihannya bersama Yo Chang membuahkan hasil, tapi jujur Eugene heran seakan ada yang aneh pada Zodiac ini. Dalam hatinya, Eugene bilang, "Pria ini bukankah dia punya analgesia kongenital sehingga nggak bisa merasakan sakit? Tapi sekarang setelah kulihat lagi, wajahnya pucat seperti mayat. Terus dia juga terlihat kesakitan. Pasti ada yang rusak pada dirinya. Kalau begitu, serang selagi baranya masih panas." Saat Eugene udah mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk melepaskan sebuah serangan bertenaga, tiba-tiba Zodiac malah bilang, "Hei kawan, apa kau mau tahu identitas sebenarnya dari Wilson?" Sontak, Eugene pun kaget mendengarkan ucapan tersebut dan terpaksa menghentikan serangannya karena dia juga sebenarnya penasaran. Zodiac pun ngelanjutin, "Perlu kau tahu, sejak DEM dimulai, Wilson gak pernah menunjukkan wajah aslinya. Sama saat kau menemuinya bukan? Gak ada yang tahu berapa umurnya, jenis kelaminnya, atau bahkan semua yang nyata tentangnya terasa ambigu. Di bagian terdalam dalam ruang bawah tanah kantor pusat ini tersembunyi kantor Wilson. Lift ini adalah jalan rahasia menuju ke sana. Bantu aku dan akan kutunjukkan padamu siapa Wilson yang sebenarnya." Ngeliat Eugene melayangkan protes kenapa dia harus percaya dengan ucapannya barusan, ucapan si Zodiac, Zodiac pun ngeluarin pistolnya, menodongkannya ke arah wajah Eugene. Zodiac mengaku kalau dirinya udah putus asa dan juga nggak punya banyak waktu tersisa di sini. Dia meminta Eugene tanggung jawab karena udah mengacaukan rencananya. Sementara Eugene sendiri nggak punya pilihan selain patuh di sini daripada kena tembak dari jarak dekat. Nggak berselang lama, selagi gelombang protes makin menguat di area depan perusahaan DEM, lift pilar yang akhirnya tiba di lantai bawah. Dan setelah mereka tiba, langsung ditodong tuh pistol oleh beberapa petugas keamanan yang berada di sana.
Ngelihat itu, Zodiac sengaja menjadikan Eugene sebagai sandera agar para petugas keamanan nggak main tembak sembarangan. Persis saat para petugas tersebut lengah, Zodiac pun melepaskan tembakan membabi buta yang melukai beberapa petugas sekaligus. Eugene mengira tembakan barusan udah menghabisi nyawa mereka, tapi Zodiac malah mengakui kalau dia menggunakan peluru obat penenang. Mau bagaimanapun dia nggak akan membunuh tanpa alasan, kata si Zodiac. Sambil berjalan duluan, Zodiac pun bilang, aku harusnya menyusup sendirian dengan Pasky, tapi karena kau ikut campur di sini yang membuat kita jadi ketahuan, jadi aku harus melakukan aksi kecil ini. Sedangkan Eugene sendiri malah heran, harusnya tempat yang dia datangi ini sangat penting, tapi kenapa cuma ada sedikit penjaga di ruang bawah tanah ini? Zodiac pun ngejawab, kebanyakan dari mereka dikerahkan ke atas untuk memadamkan api yang udah kumulai. Kau jangan bilang bug duplikasi uang dan bocoran video semua itu dilakukan hanya untuk menyusup ke tempat ini? Tanya Eugene penasaran. Baru aja Zodiac menjawab sambil bercanda, tiba-tiba terdengar suara lain di sana yang bilang, udah cukup, dasar para pembuat masalah. Kim Jung Hyun benar-benar hacker yang berbakat, mencoba untuk langsung menyerang ke lab pengembangan bawah tanah. Kuhargai usahamu itu, tapi inilah akhir dari petualangan kecil kalian. Siapa sangka hologram Wilson udah menunggu kedatangan mereka berdua di ruang bawah tanah tersebut. Ngelihat sosok Zodiac, Wilson mengaku seandainya Zodiac tetap bertahan bersama dengan perusahaan, harusnya dia mungkin udah melakukan banyak prestasi. Sangat disayangkan, Zodiac malah berkhianat, berusaha menghancurkan dam. Sebuah upaya percobaan yang bagus menurut Wilson, tapi dia yakin Zodiac dan Eugene gak akan bisa melangkah lebih jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Perbincangan terus berlanjut di mana Zodiac merasa dekat dengan Wilson setelah menggali ke dalam banyak percobaan yang dia lakukan. Tapi Wilson ngasih tahu kalau Zodiac bukan satu-satunya orang yang menggali tentang dirinya. Malahan dia mengancam Zodiac akan segera sadar apa yang akan terjadi pada mereka yang mencobanya. Wilson gak peduli Eugene menampik kerjasama dengan Zodiac. Secara dia adalah sandera. Menurut Wilson, baik Zodiac maupun Eugene adalah mangsa yang udah berada dalam perutnya. Dengan tegas Wilson bilang, semua pintu keluar udah ditutup. Isap aja jempol kalian dan tunggu sampai unit keamanan swasta datang. Oh ya, aku juga mungkin akan menguras udara di sini secara bertahap untuk menekan kalian sampai ke ujung. Terdengar menyenangkan, bukan? Mendengarkan itu, Zodiac pun ngejawab, kau punya sifat sadis yang cukup kuat ya. Belum lagi kau adalah tipe orang yang memuaskan keserakahanmu dengan nyawa orang lain. Charles Bandiville, apa reuni dengan kakakmu berjalan dengan baik? Tuan Charles si pedagang umum cukup terkenal di kota. Dia menghilang begitu saja. Aku yakin para player juga kecewa, kata Wilson menyebut nama asli kakak Zodiac yang menjadi NPC di game Dam itu, sehingga membuat wajahnya langsung diselimuti amarah wajah si Zodiac. Awalnya Eugene bingung saat mendengarkan nama Charles Bandiville itu. Namun tiba-tiba dia teringat pernah mendengarkan nama itu di suatu tempat. Ya, Nam Sena adalah yang pernah ngasih tahu kalau Charles Bandiville adalah kakak laki-laki Zodiac. Waktu itu Nam Sena pernah bilang, aslinya Charles adalah anggota dari regu pembuangan pertama dari Dam. Dia dipecat karena membocorkan rahasia perusahaan, dan gak lama setelahnya dia menghilang. Lagi pula setiap orang yang Zodiac habisi adalah mantan eksekutif yang terikat pada regu pembuangan pertama. Bukankah sekarang jadi lebih masuk akal kalau kejahatan Zodiac terhubung pada kakaknya? Mengingat ucapan Sena waktu itu dan setelahnya, Yu Chang juga bilang kalau para NPC di seluruh wilayah Dam menghilang secara massal. Ditambah lagi putaran rekaman video di mana mantan eksekutif regu pembuangan pertama mengaku kalau dia menculik orang-orang untuk mengekstrak Nominoze agar menciptakan game yang sempurna. Barulah sekarang Eugene sadar kalau semua yang Zodiac ucapkan sama sekali bukan kebohongan. Zodiac sendiri nggak membiarkan dirinya terlalu lama dikuasai amarah. Tiba-tiba dia ngeluarin semacam kartu dari kantong, lalu mendekati card reader yang terpasang pada dinding. Sambil bersiap menggesek kartu tersebut pada reader, Zodiac pun bilang kegunaan kartu ini bukan merusak keamanan, tapi mematikan seluruh sistemnya. Siapa sangka sistem daya dari bawah tanah cukup kuno dibandingkan dengan yang ada di permukaan. Mendengarkan itu, sontak mata Wilson terbuka dengan lebar dan dia pun langsung berteriak, jangan bilang tuh
Tunggu! Tanpa ragu Zodiac menggesek kartu tersebut dan seketika terdengar suara keras mirip seperti bom yang terdengar sampai ke permukaan meski orang-orang masih ribut demonstrasi di atas sana. Drake yang ikut mendengar suara yang mirip auman makhluk besar dengan cepat menyimpulkan suara barusan berasal dari bawah tanah. Siapa sangka kartu barusan mematikan semua sistem listrik bawah tanah yang membuat Wilson terdiam mematung kehilangan kata-kata. Dan Eugene juga terlihat cukup kaget. Zodiac pun menyuruhnya untuk maju secepat mungkin menembus hologram Wilson yang melarang mereka melangkah. Wilson yang panik, mereka berdua akan menemukan rahasia terbesar dirinya sehingga menghilang dari tempat tersebut untuk memastikan keadaan tempat rahasianya. Selagi terus berlari menuju ke tempat rahasia tersebut, berhubung Eugene gak berhenti nanya suara apa yang sebenarnya barusan, akhirnya Zodiac pun menjelaskan kalau suara barusan adalah suara dari sistem daya bawah tanah yang dimatikan. Kebetulan fasilitas bawah tanah dan gedung kantor pusat di atas permukaan menggunakan daya yang terpisah. Zodiac mengaku kalau dia cuma melewati sistem kontrol khusus bawah tanah dan mematikannya. Menurutnya paling lama kondisi mati listrik ini cuma akan bertahan 5 menit sebelum kembali menyala. Tapi itu bisa menjadi hal fatal bagi sesuatu yang disembunyikan di bawah tanah, kata Zodiac yang tiba-tiba berhenti pada sebuah saluran ventilasi. Setelah menghancurkan pintu ventilasi tersebut, Zodiac bilang kalau itu adalah poros ventilasi yang mengarah ke lantai paling bawah. Menurutnya mereka harus cepat melewati poros ini sebelum bisa digunakan saat listrik kembali menyala. Tanpa basa-basi lagi, Zodiac pun melompat ke dalam ventilasi vertikal tersebut sehingga Eugene juga terpaksa mengikutinya. Sementara itu di kantor atas, pengumuman darurat pun mulai berbunyi di sana kepada seluruh karyawan. Mereka diminta untuk memulihkan aliran daya sektor bawah tanah D yang mengalami malfungsi sistem daya. Suara pengumuman juga terdengar kepada Zodiac dan Eugene yang kini berada di depan sebuah pintu. Pengumuman itu mengatakan ini adalah arahan prioritas darurat utama di atas operasi lainnya. Saya ulangi, ini adalah kondisi darurat. Semua personil bertanggung jawab harus membantu dalam memulihkan aliran dayanya. Seiring pengumuman itu gak berhenti berbunyi, tanpa ragu Zodiac meledakkan pintu apapun yang menghalangi jalannya. Sehingga Eugene yang mengikutinya dari belakang ngerasa dirinya seperti membantu seorang teroris aja. Akibat ledakan itu makin dekat dengan tempat rahasia, pengumuman pun berbunyi makin genting. Ada sekelompok orang bersenjata yang udah dikonfirmasi menyusup ke sektor bawah tanah D. Semua personil bersenjata segera bergerak ke sektor D, blok F41. Mengulangi pesan, lakukan apapun yang dibutuhkan untuk memulihkan daya dan hentikan mereka. Jangan khawatirkan soal nyawa mereka, habisi aja semua ancamannya. Siapa sangka pengumuman itu disampaikan oleh hologram Wilson yang kini terlihat sangat kesal karena takut rahasianya akan segera terbongkar. Akhirnya Zodiac dan Eugene pun tiba di laboratorium yang menampung mereka yang bisa menjadi arus utama. Mereka ini adalah para kandidat gagal untuk proyek King yang dihentikan selama pengembangannya. Menurut Zodiac, daripada dibuang, mereka malah disimpan di bawah tanah sambil menatap ke arah sebuah pintu. Zodiac pun bilang, saat kita melewati tempat ini, kita akhirnya akan sampai ke kantor CEO Wilson. Dan tiba-tiba listrik pun kembali menyala sehingga Zodiac sadar kalau mereka nggak punya banyak waktu yang tersisa. Setelah menekan tombol trigger, Zodiac melempar rompinya yang berisi bom untuk meledakkan pintu terakhir yang menghalangi jalan mereka. Begitu pintu tersebut hancur terbuka, sontak mata Eugene terbuka dengan lebar saat ngelihat sebuah kapsul misterius terduduk di tengah-tengah ruangan. Sambil menatap ke arah kapsul tersebut, Zodiac pun bilang, dulu sekali, ada seorang pria yang memiliki mimpi. Dia sangat terobsesi dengan mimpinya itu. Dia mengeksploitasi mimpi orang lain untuk membangun kerajaan yang dia bayangkan. Orang gila itu dalam hasratnya untuk menciptakan kerajaan yang lebih sempurna, membuang tubuhnya sendiri dan mengurung dirinya di dalam kapsul ini. Bukankah ini sebuah keagungan? Kau akhirnya melihat dia secara langsung, idola dari semua gamer, favorit semua orang, sang CEO William Link Wilson. Betapa terkejutnya Eugene mendengarkan ucapan itu dan tiba-tiba dia merasakan semacam dejavu aneh dalam benaknya. Dalam hatinya Eugene bilang, mustahil, ini gak mungkin. Tapi apa aku pernah kesini sebelumnya?
Seketika ingatan deja vu itu kembali berputar di dalam pikiran Eugene. Sebuah ingatan sebelum dia regresi dulu. Waktu itu Stagnan Water udah menjadi om-om beruban dan udah memainkan game Deus Ex Machina selama 30 tahun. Hingga akhirnya sistem mengumumkan kalau server DAM akan dimatikan. Dan hal itu membuat Eugene sangat-sangat kesal karena dia udah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Deus Ex Machina. Segera setelah server ditutup, Eugene yang tua langsung mendatangi ruang bawah tanah yang berisi kapsul mirip yang dia lihat di timeline setelah regresi. Eugene yang tua itu merengek di depan kapsul tersebut. Ini semua karena kau, Wilson. Kau menghancurkan hidupku. Aku mencurahkan segala hidupku untuk game buatanmu ini. Aku gak terima game itu berakhir. Kalau aku berakhir, maka kau pun juga. Kau pikir cuma aku sendiri yang akan mati. Siapa sangka Eugene datang ke ruang kapsul itu sambil memakai rompi yang penuh dengan bom C4. Persis saat Eugene bersiap ingin meledakkan dirinya sendiri sekaligus kapsulnya Wilson, seketika suara tembakan assault rifle terdengar dari belakang dan menembakinya tanpa ampun. Di sanalah ingatan deja vu tersebut berakhir dan kita pun kembali ke timeline yang sebenarnya, yang utama sekarang. Sontak Eugene kebingungan ngelihat ingatan barusan. Dalam hatinya dia bilang, sosok tua itu apa iya aku? Aku gak pernah ngelihat kejadian itu sekalipun dalam mimpi. Ini terlihat sangat jelas, seakan aku sendiri mengalaminya langsung. Zodiac pun berjalan mendekati kapsul sambil mengatakan, jangan alihkan pandanganmu dari kapsul di depan, karena kau udah menjadi salah satu pemain utama dalam insiden ini. Setelah berdiri di hadapan kapsul dan menekan tombol kontrol di panel mesin, Zodiac pun bilang lagi, sebaiknya kau perhatikan baik-baik dan ingat apa yang akan terjadi sekarang. Baiklah, akhirnya kita sampai sejauh ini. Tada! Ucapkan salam kepada wajah asli CEO Wilson yang kini terungkap, kata Zodiac yang udah membuka kapsul hingga terlihatlah sebuah otak yang tersimpan di dalamnya. Ngelihat Eugene kaget bukan main begitu tahu Wilson cuma sekedar otak yang dikurung dalam sebuah mesin. Zodiac pun kembali bilang, aku udah mengatakan kepadamu kalau Wilson ninggalin tubuhnya. Dan maksudku itu memang secara harfiah. Keinginannya untuk mengejar mimpi memang sangat mengerikan. Dia membuang satu persatu yang dirasa nggak penting demi keinginan terbesarnya itu. Keluarga, kekasih, rekan, nyawa orang lain. Bahkan akhirnya dia juga membuang tubuhnya sendiri. Mendengarkan itu, Eugene pun nanya, kenapa seseorang melakukan sampai sebegitunya? Masa iya dia melakukan ini hanya untuk mengembangkan sebuah game? Tiba-tiba hologram Wilson muncul di hadapan Eugene dan bilang, Nominose. Otak itu adalah bentuk paling pintar dan sederhana dariku. Untuk mengekstrak Nominose secara maksimal, Nominose adalah energi otak itu sendiri. Jadi selama otak masih harus mengontrol seluruh tubuh, Nominose nggak akan bisa diekstrak dalam jumlah yang banyak. Makanya aku membuang tubuhku sendiri. Yang aku butuhkan cuma alat besar untuk merealisasikan imajinasi yang kukumpulkan dan otakku yang bekerja sebagai unit sentralnya. Jika aku nggak akan pernah ninggalin kapsul itu, bukankah tubuhku sendiri memang nggak ada artinya? Kata Wilson dengan keyakinan penuh. Tapi di mata Eugene sama saja seperti orang gila. Seketika pasukan keamanan full senjata akhirnya tiba di ruangan tersebut. Mereka langsung menodong Eugene dan Zodiac dengan assault rifle agar jangan bergerak sedikit pun dari sana. Kedatangan pasukan keamanan pastinya membuat Wilson pun senang karena yakin ini adalah akhir bagi Zodiac. Tapi Zodiac sama sekali gak terlihat gentar dan dia malah bilang, apa maksudmu Wilson? Kami berhasil pergi sejauh ini. Apa kau pikir aku gak punya persiapan lain? Kata Zodiac sambil mengangkat baju kemejanya yang ternyata di bawahnya udah ada rompi bom lain, sehingga membuat pasukan keamanan dan Wilson benar-benar shock luar biasa. Zodiac mengancam agar jangan satupun dari mereka ada yang bergerak. Kalau enggak, maka tempat ini beserta nyawa CEO Wilson akan meledak gak bersisa. Secara sengaja Zodiac bilang kalau remote bom di tubuhnya ini dipegang oleh Eugene, teman dekatnya, sehingga Eugene pun panik gak karuan dituduh seperti itu. Dan benar aja, saat Eugene merogoh kantong belakang di celananya, remote bom yang dimaksud memang ada di sana. Selagi Eugene menyadari dan mengingat-ingat kapan Zodiac memasukkan remote itu ke celananya, otomatis fokus todongan senjata pasukan keamanan mengarah kepadanya agar dia menjatuhkan remote itu sekarang juga.
Nggak terima dijebak seperti ini, Eugene pun bilang dengan lantang, "Woi kampret, apa yang kau lakukan kepadaku? Dasar orang gila." Dengan santainya Zodiac menjawab, "Nggak usah marah begitulah sobat, kita ini satu tim bukan? Kalau mereka mencoba menembakku, jangan ragu pencet tombolnya. Lebih baik aku mati di tanganmu." "Gak usah so acting lagi brengsek. Kau pikir aku akan melakukan seperti yang kau mau?" kata Eugene dengan penuh amarah. Sambil tersenyum, Zodiac menjawab, yang membuat Eugene pun terdiam. "Aku kan ngasih kamu pilihan. Apalagi kau sekarang udah tahu rahasia terbesar game dari Dem ini." Wilson pun ikutan bilang kepada Eugene, "Aku udah pernah bilang sebelumnya bukan? Orang-orang yang ngelihat dunia secara sempit gak akan pernah paham. Mereka pikir kehilangan kecil mereka udah segalanya. Tapi jika kau pelajari tujuanku, harusnya kau akan bersimpati padaku. Kaulah satu-satunya orang yang mungkin berempati padaku. Kau mencintai dunia Dem melebihi siapapun, bukan? Aku mau melindungi Dem. Aku mau menjaga tempat di mana semua orang bisa bahagia. Aku mau kau meminjamkan kekuatanmu," kata Wilson mencoba membujuk Eugene. Jujur dalam hati Eugene, dia nggak terlalu mikirin ucapan Wilson barusan. Menurutnya, mana mungkin dia akan sembarangan memencet tombol bom. Kalaupun Zodiac yang membuat semua kekacauan ini, Eugene ragu orang-orang akan percaya pada semua ucapannya. Namun tiba-tiba Eugene tersentak saat membayangkan semua kekacauan yang Zodiac lakukan selama ini. Pasti selalu ada tujuan rahasia, termasuk saat menjebaknya memegang remote bom barusan. Seakan paham maksud rahasia Zodiac, Eugene pun bilang, "Gimana aku tahu? Siapa yang mau berbaik hati melakukan hal yang kau mau? Jangan seenaknya ninggalin remote bom ke orang lain, dasar orang gila. Kalau kau memang mau melakukannya, lakukanlah dengan tanganmu sendiri, oke? Lakukan dengan apa yang kau genggam di tanganmu itu." Sekilas ucapan itu seperti penolakan dari Eugene, tapi itu sebenarnya lampu hijau bagi Zodiac untuk melakukan sesuatu. Setelah berhasil membuat Wilson dan pasukan keamanannya lengah untuk sesaat, setelah mengucapkan terima kasih kepada Eugene tanpa ragu dengan obeng jarum di tangannya, Zodiac menghancurkan wadah yang menyimpan otak Wilson sampai kacanya hancur berkeping-keping sekaligus menusuk otak tersebut hingga terpental lumayan jauh. Dengan begitu otomatis salah satu pasukan keamanan memberondong senapannya yang membuat banyak peluru menembus tubuh Zodiac dengan begitu mengerikan. Dan uniknya, meski bom di tubuh Zodiac juga ikut tertembak, ternyata sama sekali nggak meledak seperti dugaan pasukan keamanan. Mendengar Zodiac yang kini tergeletak di lantai bersimbah darah mengucapkan terima kasih karena udah membuka celah kesempatan, Eugene yang heran pun nanya, "Kau jadi ini memang udah rencanamu dari awal?" Zodiac yang sekarat pun menjawab, "Tentu aja enggak. Emangnya siapa yang mau mati? Lebih baik bisa keluar dari sini hidup-hidup. Meski begitu, umurku memang gak akan lama lagi." Seseorang yang udah diekstrak nominozenya gak akan bisa hidup lama. Itulah kenapa saat aku melihatmu turun ke lift, kupikir gak ada salahnya membuatmu mengambil tanggung jawab. Baru aja Eugene menepis tanggung jawab itu, siapa sangka hologram Wilson sama sekali gak terpengaruh. Padahal otak aslinya udah hancur gak berfungsi. Sambil berdiri di atas bekas kapsul tersebut, Wilson pun bilang, "Kau pikir kau bisa membunuhku dengan aksi barusan? Enggak sama sekali bung. Aku gak akan hilang. Aku akan transisi menjadi eksistensi yang lebih berevolusi. Lagian gumpalan protein itu udah mencapai batasannya. Sekarang protokol baru akan dimulai, sebut saja sebagai katalisme kedua. Sayangnya kalian berdua lah yang akan menanggung bebannya untuk pertama kali." Skala dampaknya nggak main-main. Hancurkan segalanya dan membuat ulang. Kali ini akan menjadi dunia yang beneran sempurna. Hapuskan semua serangga seperti kalian dan akan menjadi sosok yang lebih maha kuasa. Aku yang akan menciptakan Dem yang baru. Sangat disayangkan kalian gak bisa menyaksikannya. Satu dari kalian mati, satunya lagi akunnya di-ban permanen, kata Wilson dengan senyum liciknya. Tapi Eugene malah merespon yang membuat Wilson beneran kaget keheranan. Dia bilang, "Bukankah itu juga berlaku bagimu? Maksudku, kau bilang akan berevolusi menjadi backupan dirimu sendiri bukan? Bukankah itu cuma salinan dari kepribadianmu? Coba lihat, kau bilang itu adalah otakmu bukan? Itu akan mati sebentar lagi. Aku setuju kalau kau tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi bukan kau sendiri yang melihatnya. Backupanmu lah yang akan melihat itu. Gak ada masalah.
Aku yang udah berevolusi akan mengawasi segalanya, kata Wilson membela diri. Tapi Eugene kembali menegaskan, kata siapa nggak masalah. Sosok yang akan menjadi segalanya tetap saja bukan dirimu yang asli, bukan? Kau sedang sekarat sekarang, bentar lagi juga mati. Aku memang nggak tahu seberapa serunya rencanamu itu, tapi pada akhirnya kau akan mati tanpa melihat apapun itu. Kau membuang tubuhmu sendiri, menyiapkan semua ini, tapi sekarang bahkan otakmu juga akan mati tanpa tubuh sendiri. Dari dulu kau itu sebenarnya udah sekarat, terus sekarang kau akan mati seutuhnya. Apa rencanamu itu cuma batu loncatan kehidupan bagi nomor 2? Semua yang udah kau bangun, justru nomor 2 lah yang akan menikmatinya. Bukan CEO, tapi si nomor 2. Justru kau sendiri yang menjadi korban atas kelakuanmu. Selamat ya udah mendapatkan pensiun yang damai, kata Eugene yang mengolok-olok sampai Zodiac yang sekarat gak sanggup menahan tawa hingga memuntahkan banyak darah. Mendengarkan ejekan yang sangat menusuk hatinya tersebut, pastinya Wilson sekalipun gak sanggup menahan amarahnya lagi. Tapi sebelum dia sempat melampiaskannya, hologram Wilson memudar perlahan sebagai tanda nyawanya udah tiada. Ngelihat itu, Zodiac yang udah makin sekarat gak menyangka bisa ngelihat adegan lucu yang memuaskan seperti ini. Dia bahkan memuji Eugene sangat berbakat dalam membuat orang lain marah. Zodiac bilang, aku gak menyangka Wilson membuat wajah seperti itu di akhir hayatnya. Membawamu kemari memang keputusan yang tepat. Untuk sesaat Eugene dan Zodiac saling berbincang. Zodiac mengaku dia memang udah berencana menyiapkan Eugene sebagai sosok yang akan menghentikan rencana Wilson berikutnya. Karena mau bagaimanapun, Zodiac gak suka rencana Wilson terrealisasikan. Zodiac bilang, kupikir Dem akan hilang setelah CEO mati, tapi ternyata enggak. Dia punya rencana lain bahkan setelah kematiannya. Lagi mikirin cara untuk menghentikan rencananya, aku malah gak sengaja bertemu denganmu. Sosok yang beneran gila di mataku. Jujur aku benci mengaku ini, tapi aku merasa senang setiap kali berhadapan denganmu. Akhirnya aku memutuskan kalaupun Dem gak bisa hilang, kalaupun aku cuma bisa menghentikan Wilson yang pertama, makanya aku menyeretmu ke dalam rencanaku. Kalau itu adalah kau, harusnya kau pasti akan menghentikan Wilson yang kedua juga, bukan? Dengan kesal Eugene ngejawab, dasar bajingan gak bertanggung jawab. Kau pikir segalanya selesai setelah kau menuntaskan balas dendammu? Seenaknya menyeret orang lain ke dalam masalahmu sendiri, kata si Eugene yang terlihat cukup kesal saat ini. Sayang ucapan itu udah gak terdengar lagi oleh Zodiac karena dia udah mati dengan tenang. Berhasil menuntaskan balas dendamnya sekaligus menyiapkan orang yang akan melanjutkan perjuangannya. Tapi tetap aja Eugene merasa kesal ngelihat senyum puas Zodiac di ujung kehidupannya itu. Berhubung pasukan keamanan juga udah cabut karena kehilangan alasan untuk menangkap Eugene, Eugene pun segera menelpon Drake untuk ngasih tahu keadaannya baik-baik aja dan kondisi tempatnya udah terkontrol. Sedangkan Drake sendiri melapor kalau kekacauan demonstran masih tetap berlangsung di atas sana. Belum lagi berita internet juga ribut parah saat ini. Drake bilang, para monster level tinggi yang biasanya menjaga area tertentu kini tiba-tiba malah menyerang desa di mana para player tinggal. Para staff bahkan bilang kalau mereka nggak tahu kenapa AI jadi mengamuk. Eugene merespon, itu karena Wilson udah mati. Ayo kita selesaikan ini Drake. Veteran company akan menyelamatkan Dem ini. Akibat kematian Wilson, administrator arus utama melakukan intervensi secara langsung kepada Akashi Record. Makanya muncul notif yang bilang, peringatan, prinsip pertama Deus Ex Machina telah dilanggar. Prinsip yang dilanggar adalah satu untuk semua dan semua untuk satu. Aktifkan Oumuamua. Dengan aktifnya protokol tersebut, maka para monster ganas level tinggi menyerang desa para manusia dan membuat kehancuran besar-besaran. Ngeliat itu, Eugene yang udah login ke dalam game lagi pun bilang mengamuk dan menghancurkan segalanya hanya karena gak berjalan sesuai keinginannya. Dia cuma anak manja kah si Wilson itu? Via komunikasi jarak jauh, Drake pun bilang ke Eugene, apa kau yakin dengan ini Eugene? Kau sadar apa yang akan kau lakukan sekarang beneran gila bukan? Eugene ngejawab, sekarang semuanya atau enggak sama sekali. Gak ada pilihan lain kecuali kita yang melakukannya. Apa sebenarnya rencana Eugene? Oke, kita mundur waktunya sebentar ke 1 jam yang lalu. Saat itu, para karyawan perusahaan Dem panik ngeliat monster menyerang zona player. Padahal server berjalan normal, tapi mereka nggak bisa mengontrol sedikit pun. Baik sistem AI maupun perintah dari tim skenario nggak ada yang merespon. Belum lagi pihak direktur cuma diam saja.
Di tengah kekacauan para karyawan, salah satu karyawan cewek bilang kalau dia dapat email perintah atas nama CEO Wilson yang menyuruhnya untuk mengaktifkan Oumuamua. Pastinya yang lain pada heran, ngapain CEO menyuruh mereka mengaktifkan protokol tersebut. Eugene yang kebetulan datang ke dalam kantor DEM pun bilang, kemungkinan itu adalah protokol final untuk menghapuskan dan membangun ulang game. Seluruh karyawan yang ada di sana kaget dong ngelihat kemunculan gamer amatir terkuat Korea, Eugene, dan ngelanjutin, bos kalian udah kehilangan akal. Lebih tepatnya dia udah mati sekarang. Kalian akan tahu apakah aku mengatakan kebenarannya setelah semuanya mulai terjadi. Satu hal yang pasti, jika kondisi sekarang terus berlanjut, baik DEM maupun kita akan reset sepenuhnya. Cuma kitalah yang bisa mengatasi krisis ini. Tolong pinjamkan kami kekuatan kalian semua. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Setelah mendapatkan kepercayaan dari para karyawan DEM, di mana Eugene meminta agar mereka menyalakan status krisis eksistensial oleh administrator. Begitu status tersebut aktif, Eugene yang berada di dalam game merasa senang karena semua kondisi udah terpenuhi. Dia pun langsung mengerahkan Judy Lope untuk melakukan tugas yang sangat penting. Judy Lope yang paham tanpa berbasa-basi segera mengaktifkan Queen Authority-nya. Sebuah secret art yang memiliki dampak yang sangat besar. Sebenarnya Judy Lope adalah ratu yang memimpin Legion Wadudu yang gak terhitung. Hebatnya pengaruh Judy Lope gak cuma terdampak kepada Wadudu, tapi juga semua tipe monster serangga. Memang Judy Lope yang sekarang cuma bayi ratu yang punya kekuatan yang terbatas. Tapi di bawah kondisi spesial dia bisa menggunakan kekuatan Ratu Wadudu yang sebenarnya secara sementara. Dan kondisi itu terpenuhi saat kejadian kiamat dunia DEM berlangsung. Makanya bantuan administrator barusan sangatlah penting. Dalam hatinya Eugene bilang, kalaupun kantor DEM menurunkan privilege admin, sebenarnya itu masih belum cukup. Untungnya Ember Spirit ada di pihak kami. Jadi mayoritas pasukan monster yang awalnya akan menghancurkan dunia, kini ada di pihak kami. Baru aja Eugene merasa agak lega rencananya berjalan lumayan lancar, tiba-tiba dia tersentak kaget karena Beelzebub muncul di hadapannya. Eugene tahu begitu Beelzebub ikut terlibat, satu aja perintah darinya, sebuah monster serangga bisa mengamuk kapan saja. Dalam hatinya Eugene yang panik pun bilang, apa yang harus kulakukan? Dengan kekuatanku yang sekarang, apa iya aku bisa mengalahkan salah satu dari arus utama seperti Beelzebub ini? Untungnya Judy Lope juga sosok ratu bagi Beelzebub, bukan cuma sekedar bawahan. Ternyata Beelzebub juga sangat menyukai Judy Lope. Ngelihat itu Eugene pun menyesal nggak membuat Beelzebub berada di pihaknya dari dulu. Dalam hatinya Eugene bilang, baiklah, ini masih berita bagus. Dengan menggabungkan semua monster kecil, para monster serangga jauh lebih banyak ketimbang para monster DEM yang lain. Dengan begini kami punya kesempatan untuk melawan mereka yang mengamuk. Menggunakan privilege admin untuk menghapus segalanya karena nggak terjadi sesuai keinginan, itu nggak bisa disebut sebagai true catalysm. Akan kutunjukkan apa catalysm yang sebenarnya, Wilson, kata Eugene yang penuh dengan semangat. Seiring semua rekannya bertarung habis-habisan melawan para monster yang mengamuk. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Oke kawan-kawan, komiknya udah mentok lagi ya guys ya. Kita akan lanjut alur cerita ini setelah update beberapa chapter komik dari pengarangnya. Sembari menunggu, kita akan selingi dengan alur cerita yang lain dulu. Oke lah, stay terus di channel Fokus Anime dan stay update.